Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama kami acara Makjus di Ome TV hari ini 29 Oktober 1945 dengan saya Laura Mayanti Dan saya Salsabila Maharani akan menginformasikan berita terhangat, terpercaya dan teraktual. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah titik akhir perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Nyatanya, secara politis keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Kekacauan, ketegangan, dan beberapa insiden sudah terjadi dan mungkin akan terus berlanjut. Bentrok dengan sisa kekuatan Jepang di Semarang dan di Yogyakarta serta insiden Surabaya pada beberapa waktu yang lalu merupakan bukti konkretnya. Lalu dengan pihak sekutu dengan Gubernur Jawa Tengah. Nah, bagaimana sebenarnya isi dari kesepakatan itu? Rekan kami di Semarang akan menginformasikan. Silakan Ikhwan. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Wongsonegoro selaku Gubernur Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Bisa diceritakan bagaimana latar belakang dari kesepakatan itu? Oke, pada awalnya sekutu datang ke Indonesia, tepatnya di Semarang 20 Oktober. Dengan dipimpin oleh Komando Battle dengan kekuatan satu pasukan Brigade Infanteri. Jadi, apa hasil dari kesepakatan itu, Pak? Baiklah, dari perundingan tersebut kami mendapatkan beberapa kesepakatan. Yang pertama, tawanan Indonesia dilepaskan oleh Jepang. Yang kedua, tentara sekutu melucuti tentara Jepang. Dan yang ketiga, tentara sekutu tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Iwan. Pemirsa, itulah tadi kesepakatan antara pihak sekutu dengan Gubernur Jawa Tengah. Informasi selanjutnya tentang insiden Magelang akan kami informasikan setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Persembahan Indofood. Baiklah pemirsa, masih dengan insiden Magelang. Insiden Magelang yang terjadi beberapa hari yang lalu masih belum dapat diselesaikan hingga hari ini. Bagaimana kelanjutan dari insiden Magelang tersebut? Baiklah, rekan kami, Gilang akan mengabarkannya. Silakan Gilang. Saat ini saya sudah berada di sebuah markas Jepang yang dulunya digunakan sebagai gudang persenjataan dan juga tempat penyusunan strategi saat melawan warga Magelang. Dan di samping saya sekarang sudah ada seorang warga asli Magelang yang dulunya juga seorang pejuang insiden Magelang. Selamat siang Bapak Sujarwo. Selamat siang. Bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis insiden Magelang terjadi, Pak? Ya, pelanggaran yang dilakukan oleh sekutu dan ditambah sikap mereka yang saling bermusuhan membuat kami tidak berempati lagi kepada mereka, sehingga kami pun melancarkan berbagai serangan kepada mereka. Berarti tambah sengit pertempuran dengan Jepangnya ya, Pak?
Tidak, karena setelah Jepang mengetahui semua kebenarannya, Jepang pun kembali ke Semarang dan kami melanjutkan peperangan kepada sekutu. Baik, itu tadi informasi yang kita dapat dari Bapak Sujarwo. Kembali lagi ke studio. Baik, terima kasih informasinya Gila. Ya pemirsa, itulah tadi kronologis dari insiden Magelang. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Untuk berita selanjutnya, kita akan kembali lagi pada hari-hari berikutnya di jam yang sama. Saya Salsabila Maharani, Saya Lora Mayanti, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan, hati tergetar menampak kering rerumputan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Datang dong kios rumah lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama kami di acara Magnews di Ome TV. Hari ini 17 Desember 1945 dengan saya Laura Mayanti Dan saya Salsabila Maharani akan menginformasikan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual. Baik pemirsa, memasuki berita mengenai kelanjutan dari insiden Magelang, yakni pertempuran Palagan Ambarawa. Pemirsa, insiden Magelang yang berlangsung selama 5 hari berturut-turut, yakni dari tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober 1945, ternyata pasukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR turut membantu pasukan PKR dalam melakukan penyerangan-penyerangan di 5 titik pertahanan sekutu di Magelang. Kewalahan, pasukan sekutu pun meminta bantuan kepada Presiden Republik Indonesia yakni Soekarno untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga pada tanggal 2 November 1945, Presiden Soekarno dan Jenderal Bettel pun melakukan perundingan untuk memperoleh kesepakatan. Berikut hasil dari kesepakatan tersebut. Namun, lagi-lagi pihak sekutu acuh dan melanggar kesepakatan antara Soekarno dan Jenderal Bettel yang lagi-lagi memicu pertempuran. Dalam misi mundurnya ke Ambarawa, pasukan sekutu senantiasa mendapatkan perlawanan dari pejuang di setiap daerah yang mereka lalui. Tak jarang, pesawat-pesawat tempur P-51 Manten yang akrab disebut Cocor Merah dikerahkan membantu perjuangan Republik. 26 November 1945 di sektor selatan Ambarawa berlangsung serah terima pertempuran dari Mayor Iman Androgi kepada Letnan Kolonel Isdiman. Naas, pesawat Cocor Merah melintas dan menembaki pejuang saat acara berlangsung. Letnan Kolonel Isdiman pun turut menjadi korban dan ia pun gugur. Hal ini pun menyebabkan marahnya Panglima Divisi 5 Purwokerto yakni Jenderal Sudirman. Sang jenderal pun turun langsung memimpin pasukan untuk membebaskan Ambarawa dari pihak sekutu. Hingga selama 6 hari yakni dari tanggal 29 November sampai dengan tanggal 15 Desember 1945, pertempuran terus terjadi.
Saat itu, rakyat Ambarawa hanya dihadapkan dua pilihan, yakni merdeka atau mati. Maka dengan semangat itu, ditambah dengan taktik perang yang disodorkan oleh Jenderal Sudirman, yakni taktik supit urang. Kemudian ditambah lagi dengan divisi Sudirman yang memiliki kurang lebih 5.000 pasukan yang berhasil merebut persenjataan Jepang. Dari hal-hal tersebut, maka musuh mulai terjepit dan menguntungkan pasukan TKR. Hingga kemudian pada tanggal 15 Desember 1945, Sekutu meninggalkan Ambarawa dan mundur ke Semarang, dan berakhirlah pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh pasukan TKR Indonesia. Menyambut kemenangan itu, Jenderal Sudirman langsung mengambil wudhu dan bersujud seraya berdoa. Ya Allah ya Tuhan, Maha Besar dan Maha Kuasa Engkau. Engkaulah sumber kekuatan dan kemenangan. Ampunilah hamba-Mu yang lemah dan dhaif ini ya Allah, dan berikanlah kami kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Pertempuran di Ambarawa merupakan pertempuran yang bisa dibilang sangat besar karena tak kurang dari 4 divisi dengan puluhan batalion dan resimen terlibat. Nama-nama besar seperti Mayor Ahmad Yani, Mayor Soeharto, Letnan Kolonel Gatot Subroto turut berperan dalam pertempuran ini. Namun, tidak sedikit juga pejuang Indonesia yang gugur. Nah, kita doakan saja segala sesuatu yang mereka lakukan dapat diterima di sisinya, dan jasa-jasa mereka dapat dikenang untuk generasi selanjutnya. Semoga kita juga bisa ikut serta dalam berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara. Karena jangan tanyakan apa yang sudah diberikan negara, Karena tanyakan apa yang sudah kita berikan untuk negara. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Untuk berita selanjutnya, kami akan kembali pada hari berikutnya di jam yang sama. Saya Salsabila Maharani, saya Laura Mayanti, pamit undur diri, dan sampai jumpa.